wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Lufiani. Saya di sini mengajar materi mengenal bilangan sederhana. NPM 23540055. Kelas PGSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Lufiani, NPM 23540055. Materi saya mengenal bilangan pecahan kelas 2 SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Bu Guru baik. Apakah sudah siap belajar pecahan hari ini? Sudah. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ikutin Bu Guru ya. Udah. Ya, semuanya tanya ke atas, ke samping, berdoa mulai. Selesai. Amin. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ananda. Kenapa ya? Kalau kalian kesana itu loh Bu, kesana itu kemana? Kesana itu loh. Yang lampu warna-warni itu loh Bu. Ngepung. Jadi baju. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Nggak tahu. Mau Bu Guru kasih tahu nggak? Enggak. Oke, perhatikan ke depan ya. Iya Bu. Apa itu pecahan? Ada yang tahu? Yang ada itunya Bu. Yang ada apa? Garisnya. Pecahan adalah bilangan. Ayo perhatikan. Iya. Bilangan ya. Iya. Bilangan yang menunjukkan bagian keseluruhan. Yang belakang kelihatan jelita? Kelihatan. Contohnya di sini kan Bu Guru mempunyai apa di sini? Kertas. Pizza. Ini gambar apa? Pizza toa. Ini apa? Pizza. Itu sosis. Pepperoni. Ini namanya pizza. Nah, di sini Bu Guru mempunyai pizza. Ya Bang. Berhitung ya. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada berapa? 11. Nah, jika pizzanya Iya. jika pizzanya Ini kan di sini ada pizzanya ada berapa?
Di sini yang nggak ada gambar pizzanya ada 4. Aku bingung lagi nanti. Ini aja deh. Oke deh. Iya deh guru. Guru. Oke deh. Bu itu kasihan yang pinggir. Mau bu masa cuma dapat kecil. Coba tanya Nabila. Nah, di sini kan ada 8 pizza udah Bu Guru bagi rata. Bu mentong. Nah, jika satu pizza dibagi menjadi 8 bagian sama besar. Nah, ini kalau pizzanya kan udah Bu Guru menjadi 8 bagian sama besar semua. Kalau diambil 1 berarti ada berapa? 7. Ada tuh 7. Kan 8 jadi 1 tidak 7. Ya bener. Itu dihitung semua. Iya kan ini udah dihitung semua ada 8. Itu dihitung semua. Yang harus ditahu. Tekan yang lampu ya ini. Buset tuh. Bu Guru. Coba diam aja Bu. Sebentar ya. Nah, bu sama bicara. Bu guru. Bu nggak kelihatan Bu. Agak samping Bu. Tuh, nggak kelihatan. Guru. Bu. Sebentar ya. Iya. Izin pulang. Nah, perhatikan ya. Ya. Ya, kan ada pizza. Ya. Ini kan pizzanya ada berapa? 4, 2, 3, 4, 5. Ya, di sini kan ada 1 potong pizza. Ya. Di sini ada berapa potong? 5. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang ada gambarnya ini disebut pembilang. Penyebut Bu. Pembilang. Penyebut. Pembilang apa? Ayo. Pembilang. Gurunya apa? Ini tadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini pembilang. Ini pembilang yang keseluruhannya berarti ada berapa? Ada 8. Berarti ini yang bawah penyebut ya. Ya. Terus hasilnya nanti gimana bu? 5 per 5 per 8. Paham? Paham. Paham. Apa? Udah paham? Sudah. Paham nggak? Belum. Sedikit. Satu kali lagi. Satu Ya, kali lagi. satu lagi. Iya.
aja Bu dikasih pizza semua berapa? Di sini ada berapa gambar pizza? 2. 1, 2. Berarti yang atas berapa? 2. Yang bawah? 8. Berarti yang atas 2/8. Paham? Belum. Udah Bu, Paham? Ye. Oke, kita sebelum mengakhiri pembelajaran, Bu Guru punya tugas. Bu semangat. Bu Guru bagi kelompoknya di sini kelompok strawberry, di sini kelompok anggur. Anggur ya. Anggurnya apa? Anggur merah apa anggur putih? Bu Guru. Udah selesai? Udah. Sudah. Dikumpulkan ya. Sekarang. Iya. Sekarang, Bu. Iya. Sekarang. Ini Ibu. Oke, kelompok 1 ada yang mau maju nggak perwakilan? Ada masa. Kita. Ini satu. Ini gambar yang A itu 1/2. Terus gambar yang B sama 1/2. Gambar yang C 1/4. Gambar yang D 1/4. Oke, tepuk tangan. Oke, kita nyanyi dulu ya biar tambah semangat. Yeay. Nyanyi apa Bu? Cicau. Nadanya potong bebek angsa ya. Berdiri gak? Iya. Duduk aja gak apa-apa. Iya. Baiklah. Sabar. Duh. Suaranya aja. Kok suaranya gak ada? Nah itu suaranya dipecah. Iya, Pak. Terus apa? Yo. Ayo kita belajar materi. Materi pecahan atas pembilang. Siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trias Widiasi, NPM 2354047. Saya akan mengajar kelas 3 dengan mata pelajaran IPAS tentang kaca indera. Mohon bantuannya ya teman-teman. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pelajaran, kita awali dengan berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai.
berdoa selesai. Untuk kalau sekitarnya ada sampah mungkin bisa dibersihkan dulu agar belajarnya nyaman. Iya, Bu. Di sini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Widi. Kemana? Main itu Bu. Main. Wah, waktunya sekolah malah main. Iya. Anak-anak, ibu mau tanya pada kalian. Di sekitar kalian ini ada benda-benda, banyak warnanya, ada baunya. Kalian tahu nggak? Ya, kalian bisa melihat warna, bisa mencium bau-bau di sekitar kita. Itu dengan apa? Hidung. Melihatnya dengan mata. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang panca indera dan fungsinya. Bisa dilihat di gambar di layar ya. Di sini ibu mempunyai satu buah jeruk. Kita dapat melihat warna buah jeruk ini. Terus bisa dicium baunya itu apa ya? Baunya harum atau enggak? Terus ini kalau dibuka bisa kita makan. Kita akan tahu rasanya ketika kita makan jeruk ini. Jadi dengan ini kita akan belajar panca indera. Panca indera ada berapa? 5. Apa saja? Mata, hidung, telinga, lidah, bibir. Ya, jadi di sini kita akan belajar tentang panca indera. Ditulis ya anak-anak. Iya Bu. Yang pertama ada mata. Mata sebagai panca indera penglihatan. Yang kedua ada telinga sebagai pendengaran. Yang ketiga hidung, penciuman. Yang keempat ada Perasa. lidah sebagai perasa. Yang kelima ada Kulit. Peraba. ya peraba. Di sini ibu akan jelaskan dengan media stik indera. Di sini ada 5 panca indera, yaitu ada mata, kulit, telinga, lidah, hidung. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada mata. Ciri-cirinya mata itu ada, mata kita ada berapa? 2. Matanya Kanan kiri. kanan kiri. Terus dengan mata ini membuat kita terbantu untuk Melihat. Mata menangkap cahaya dan gambar juga. Tanpa kita mempunyai mata, kita akan tidak bisa melihat. Terus selanjutnya ada lidah. Lidah ini bisa kita sebut dengan si pengecap rasa. Dengan lidah ini kita akan merasakan makanan yang lezat, manis, enak, asin juga. Kecut. Selanjutnya ada hidung. Hidung bisa kita sebut dengan si pencium bau. Terletak di mana? Di sini. Siapa yang nggak punya hidung? Kita nggak punya hidung. Dengan hidung kita akan mencium bau yang sedap, bau yang tidak sedap, bau apa ya? Bau yang sedap. Kita bau. Selanjutnya ada telinga. Telinganya ada berapa? 2. Kanan kiri.
mendengar menjadi manusia. menjadi pendengar setia. Selanjutnya yang terakhir itu ada kulit, yaitu si perasa. Dengan kulit ini kita bisa merasakan tekstur dari buah jeruk tadi, halus atau kasar ya. Mana Bu jeruknya? Ini kamu nggak saya bagi. Kenapa? Kenapa? Nggak dibagi. Nanti lidah saya nggak bisa merasakan. Kasih Kakak sudah paham? Sudah. Untuk menguji pemahaman kalian, Ibu kasih LKPD. Nanti dikerjakan bersama kelompoknya ya. Ya Bu. Sudah? Sudah. Untuk selanjutnya ini Ibu kasih soal untuk individu ya. Sudah selesai? Sudah Bu. Sekarang Ibu akan tanya untuk Mbak Nanda, panca indera yang berfungsi sebagai alat penglihatan itu apa? Mata. Terus untuk Mbak Nisa, Ya. alat indera yang berfungsi sebagai perasa itu apa? Lidah Bu. Oh, lidah. Untuk Mbak Diva, alat indera yang digunakan untuk mencium bau di sekitar kita. Hidung Bu. Hidung. Untuk Mbak Gita, sebutkan panca indera yang Mbak Gita ketahui. Mata, telinga, hidung, lidah, kulit. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang panca indera. Ada berapa? 5. Ada Mata, telinga, hidung, lidah, kulit. panca indera yang digunakan untuk melihat, untuk meraba, Kulit. untuk mendengarkan, Telinga. Oke, baik. Ternyata udah paham semua. Sebelum Ibu guru tutup pembelajaran hari ini, kita speaking dulu. Nanti kalau Ibu bilang kalau Ibu bilang tertawa, nanti haha. Siap ya? Siap. Buka mulut tertawa 3 kali. Mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Ayolah, ada suaranya. Sekian pembelajaran hari ini. Apabila Bu Guru ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Panelisa Barila, FPM 2054-0049. Di sini saya meminta bantuan kepada teman-teman untuk menjadi murid kelas 6 dengan materi IPAS Perjuangan Pahlawan Kemerdekaan Indonesia. Oke. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Hari ini ada
mereka yang tidak masuk? Ada. Siapa ya? Ada. Bisa. Oh, kenapa itu? Bintang yang masuk. Bulan. Bintang dan Maila nggak masuk, Bu. Iya. Iya, kayaknya kebanyakan Bu. Iya, nanti saya telepon ibu. Iya. Jangan biarin aja. Jangan. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya mohon dibimbing doanya. Gerak, berdoa mulai. Selesai. Ya. Sebelum pembelajaran, coba anak-anak lihat di samping kanan dan kiri kalian apakah ada sampah? Ada, besar banget Ibu. Dua sekalian. Kalau ada sampah dibuang di tempat sampah ya, teman-teman. Gimana Bu letaknya, Bu? Ya. Nah, Ibu Guru punya gambar, kalian lihat di layar proyektor ini. Apakah anak-anak ada yang tahu salah satu dari pahlawan ini? Apakah sudah familiar? Sudah. Coba sebutin. Satu, siapa pahlawannya? Jusnya ini. Oke. Imam Bonjol yang di Teramati. Iya. Selamat Riyadi. itu ada Imam Bonjol yang Enggak. Nah, jadi anak-anak udah banyak nih yang familiar dari pahlawan-pahlawan di layar ini. Nah, sekarang hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk mempelajari perjuangan pahlawan Indonesia. Nah, apa sih perjuangan luar biasa dari pahlawan kita? Nah, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Apa itu pahlawan? Pahlawan adalah Ya, orang yang rela berkorban, terus juga mempunyai sikap persatuan dan kesatuan. Oke, lalu ciri-ciri pahlawan itu apa aja? Yang satu, berani. Jangan berkorban. Betul. Kalau kita tidak punya sikap berani, mana mungkin kita mau jadi pahlawan? Ayo. Padahal pahlawan itu kita harus mengorbankan waktu, bahkan nyawa loh. Kalau tidak punya sikap itu, tidak mungkin kita bisa disebut sebagai pahlawan. Kalau Raffi pahlawan bukan Bu. Aku pahlawan. Pahlawan siang lagi ya. Bu, aku pahlawan. Pahlawan aku, Bu. Berkorban banget aku. Wow. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis pahlawan. Yang pertama itu ada pahlawan. Apa sih? Tapi Bu. Ada yang mengenal HP Bu itu Bu. Ada pahlawan nasional. Nah, pahlawan nasional itu adalah pahlawan yang merebut dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Siapa aja contohnya? Insinyur Soekarno. Betul, terus wakilnya Ahmad Hatta. Oke, udah tahu ya. Yang kedua itu ada pahlawan Bung Tomo. Kemerdekaan. Bedanya apa Bu? Kalau pahlawan nasional itu memperjuangkan kemerdekaan, ya itu kan salah satu contohnya adalah menyusun teks proklamasi, oke? Nah, kalau pahlawan kemerdekaan itu yang langsung bertempur di medan perang. Contohnya siapa? Tentara. Iya, tentara. Kapri dan Patimura. Betul. Terus siapa lagi? Bung Tomo. Bung Tomo. Oke. Siapa bikin? Oke. Selamat Riyadi. Selamat Riyadi. Selamat Riyadi. Kita nggak boleh melupakan jasa pahlawan ya. Selamat Riyadi. Nah, selanjutnya itu ada pahlawan pendidikan. Iya, jadi Dewantara. Pendidikan. Ya, Raja Dewantara. Bapak. Ya, Dewantara. Terus siapa lagi yang berjuang untuk hak emansipasi wanita? Kartini, Bu. Terus ada satu lagi namanya itu pahlawan Dewi Sartika. Apa itu Bu? Ya itu namanya. Oh itu namanya. Kayak apa bulannya? Kayak apa bulannya? Kayak gitu lah pokoknya. Apa itu tahu ini belum awalnya Iya, nanti kalau sampai di rumah kalian cari tahu, googling sendiri di HP kalian. Iya. Nggak boleh pakai HP Bu. Oke, kan sudah pulang nanti. Nggak boleh. Nggak boleh ya Bu. Kesiangan itu. Itu belum dimasukkan ke buku sejarah.
Tadi udah benerin HP aku, Bu. Iya. Udah terima kasih belum? Udah, makasih Raffi. Good job. Oke, selanjutnya anak-anak, ibu punya sebuah masalah yang harus dipecahi oleh kalian, yaitu di kelas 6A itu ada 2 orang siswa, namanya Raffi, yang satunya namanya adalah Marsa. Gita. Oke. Nah, Gita dan juga Raffi itu sering sekali berdebat karena perbedaan suku dan juga hobi. Raffi suka olahraga, apa itu namanya, sepak bola. Kalau Gita itu sukanya panjat tebing. Nah, mereka tiap hari itu berantem terus sampai akhirnya anak-anak mading di sekolah itu terbengkalai karena mereka nggak kompak satu kelasnya. Nah, dari nilai-nilai pahlawan yang sudah kita pelajari, apa yang bisa kita implementasikan di lingkungan sekitar kita untuk menyelesaikan konflik tersebut. Nah, sebelum itu Bu Guru mempunyai sebuah kotak mystery box. Wow, misteri. Misteri box. Sama MBK. Tapi Ibu mau bagi menjadi 3 kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Kelompok 1. Pink. Yang itu. Ini kelompok 3. MBK. Mas Bintang kan aku. Bu, ini ada apanya, Bu? Dibuka boleh nggak? Ya, silakan buka bangsa. Rahasia. Bu, ada ininya. Setelah kalian buka, di dalamnya ada apa aja coba? Ada sampahnya, Bu. Ini ada sampahnya. Perhatikan Bu Guru. Sudah Nah, buka. petunjuk misi kita hari ini adalah yang pertama, kalian buka satu-satu petunjuk dari mystery box itu, ada gambar apa aja, benda apa aja. Nanti kalian cari tahu siapa pemilik kotak tersebut. Karena kan, Ini ya, yang itu pahlawan. Tapi Ibu tuh lupa siapa pemiliknya. Jadi kalian cari tahu ya. Apa kelompok 2? Ini kayaknya Muhammad Hatta ini, Bu. Aku memperjuangkan pendidikan bagi perempuan. Kartini. Betul. Kelompok yang lain udah apa? Bu, ini kayaknya Muhammad Hatta ini, Bu. Itu tandung. Ibu ini nambah kerjaan kita aja, Ibu. Ayo kita. Ini Muhammad Hatta, Ibu. Kayaknya, Bu. Meskipun sedang Dari mata. Bener kan? Udah yakin belum? Udah yakin belum? Insya Allah ini dari tangan-tangannya nih, Bu. Iya. Ada apa aja? Ada kacamata. Iya, ini ada kacamata, ini juga tulis. Ini ada surat. Ya. Lalu yang ini apa ini? Meja bundar. Betul. Jadi kesimpulannya siapa? Muhammad Hatta. Betul. Kelompok 2 udah ketemu belum? Oh, LGBT itu. Kelompok 2 belum ketemu. Ayo. Di sini aku. Nah, oh iya apa maksudku sih sekarang? Betul. Setelah kalian menyelesaikan misi pertama, Ibu mau memberi kalian misi kedua. Banyak sekali. Ini ada kartu perjuangan. Yang pertama Muhammad Hatta. Terus ini Jenderal Sudirman. Ini anak Kartini. Nah, kalian identifikasikan dari mana asal pahlawan tersebut, tantangan apa yang dihadapinya. Ini dari Sumatera Barat itu. Mana, Ibu? Jepara, rumah enaknya ini Jepara. Bener gak? Ibu udah. Ya, yang sudah, ayo maju buat presentasi. Udah. Siapa yang mau maju duluan? Raffinya sih. Raffi, kamu tuh nggak boleh schedule loh. Nanti kalau aktif di kelas, Ibu kasih bintang loh. Oke, kalian ayo. Apa aja, Ibu? Itu dibaca. Namanya, asal daerah, tantangan, itu perjuangannya apa aja.
Ini namanya pahlawan Muhammad Hatta. Asal daerahnya dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Untuk bentuk perjuangannya itu dia melalui pemikiran, tulisan, dan perundingan meja bundar. Terus tantangan yang beliau hadapi adalah sering ditangkap dan diasingkan oleh penjajah ke daerah terpencil agar berhenti bersuara. Oke, betul. Aplausnya dong anak-anak. Nah, jadi kesimpulan kita hari ini coba apa? Bagaimana cara kita menyelesaikan konflik dari Raffi dan kita tadi dari nilai-nilai pahlawan? Antemi lah ya. Sikap apa yang harus kita lakukan? Berani. Berani mengemukakan Atemi. pendapat. Ya, berani mengungkapkan pendapat. Terus Tidak berpikir tentang dirinya sendiri. Gak ya, egois. tidak egois. Nah, Oh gitu. jadi kesimpulan pembelajaran kita adalah nilai-nilai pahlawan, sikap pahlawan yang dapat kita ambil dan juga kita petik itu harus kita implementasikan ke kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, dari pembelajaran kita, siapa pahlawan yang paling banget pengen kalian ikuti? Selamat jadi Suryati. RA Kartini. Oke. Nah, sekian pembelajaran dari Ibu. Bila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.